Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah atas nikmat sehat dan usia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka beribadah kepadanya. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kekuatan, taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari yang berbahagia ini. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk utusan Allah, untuk kekasih kita semua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam ini tercurah limpahkan untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya yang istiqamah hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nilai yang harus senantiasa terus-menerus untuk kita evaluasi dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita dengan seluruh anggota keluarga kita menjaga salat 5 waktu ini. Pasca Ramadan, setelah kita beribadah di bulan suci Ramadan, maka bukan berarti kita merasa diri kita sudah bersih, merasa diri kita sudah bersuci dari segala macam dosa. Tetapi bulan suci Ramadan mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa bermuhasabah, senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram. Kita akan sebentar lagi berganti tahun menuju tahun 1445 Hijriah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini nampaknya sudah terlihat luntur dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umat, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan berarti kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Banyak masjid didirikan, banyak surau berdiri di negeri ini. Bahkan menurut survei lembaga-lembaga internasional, salah satu bangsa Muslim yang paling banyak mendirikan sholat 5 waktu adalah bangsa Indonesia. Dari jumlah populasi umat Muslim yang ada di negeri ini, kurang lebih 230 sampai 250 juta umat Islam yang beragama Islam, yang di kartu identitasnya ditulis sebagai beragama Islam.
tetapi masih juga ada yang belum menunaikan ibadah sholat, walaupun sedikit. Memang bagian terbesar dari umat Islam ini sudah melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Tetapi yang harus menjadi catatan kita adalah bagaimana pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu ini. Dan ibadah sholat termasuk Jumat ini harus difungsikan, harus dimaksimalkan untuk kebaikan umat dan bangsa serta negara yang kita cintai ini. Berapa banyak umat muslim yang menjadi pejabat, yang menjadi aparatur sipil negara, yang menjadi pimpinan-pimpinan di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara kita ini. Tetapi kehidupan kolektif bangsa dan negara kita masih jauh dari harapan, masih jauh dari idealisme Islam, masih jauh bahkan dari cita-cita para pendiri bangsa dan negara ini, yaitu bangsa yang adil, bangsa yang makmur, bangsa yang bermartabat, bangsa yang berpendidikan, bangsa yang santun beradab, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, bangsa yang mewujudkan nilai-nilai permusyawaratan dalam kehidupan kita untuk musyawarah mufakat. Bahkan kita masih jauh dari cita-cita sila yang kelima, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Maka kita harus bertanya kepada diri kita. Banyak pemimpin beragama Islam, banyak ahli-ahli dalam ilmu pengetahuan, expert dalam berbagai disiplin ilmu beragama Islam. Banyak pemimpin-pemimpin partai politik pun beragama Islam. Banyak pemimpin perusahaan pun beragama Islam. Tapi kita masih, umat ini masih kalah dalam percaturan, dalam persaingan, dalam kehidupan berbangsa dan negara dengan saudara-saudara kita umat agama lain. Apakah itu percaturan, persaingan dalam ekonomi, dalam kemajuan pendidikan, dalam bidang, bahkan dalam bidang politik masih jauh kita dari nilai-nilai keagamaan. Padahal tahun 1952, hampir 70 tahun yang lalu, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, Kiai Haji Ki Bagus Hadi Kusumo, sudah mengingatkan kepada kita. Pada saat itu bangsa Indonesia yang baru saja merdeka, tahun 52, Pak, baru 7 tahun merdeka. Tapi Ki Bagus Hadi Kusumo sudah menulis di Suara Muhammadiyah, di headline, menjadi headline Suara Muhammadiyah, majalah tertua di Republik ini, yang lebih dari 1 abad sampai dari sejak berdiri sampai sekarang masih beroperasi, menyatakan bahwa kehidupan bangsa Indonesia ini sudah jauh dari nilai-nilai agama. Itu tahun 1952. Dan tidak bisa kita perbaiki nasib kehidupan bangsa dan negara kita ini kecuali dengan kita kembali mempelajari ilmu-ilmu agama, dengan memfungsikan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Pada saat itu saja, ketika masih semangatnya orang untuk mempertahankan republik ini, masih hangat masa-masa revolusi kemerdekaan Indonesia, masih hangat dan begitu luar biasa semangatnya umat Islam untuk menjadikan negeri ini sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, meraih kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tokoh ulama kita, bahkan bukan hanya satu, termasuk juga sebelumnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, juga sudah mengingatkan betapa rapuhnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu ditulis dalam beberapa risalahnya, dikuatkan lagi oleh Ki Bagus Hadi Kusumo. Ini menunjukkan apa? Bahwa banyak di antara kita mungkin sudah sholat, pemimpin kita juga sholat, masjid berdiri di mana-mana, bukan hanya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini. Di Senayan ada masjid, di Istana Negara ada masjid, di Lenteng Agung ada masjid.
Di Lebak Bulus juga ada masjid. Di Semarang ada Masjid Agung. Di Solo juga ada masjid besar yang baru diresmikan oleh Pangeran Muhammad bin Zayed yang sekarang menjadi Presiden Uni Emirat Arab. Di mana-mana ada masjid, di mana pusat-pusat kekuasaan, di situ ada masjid. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah pemimpin kita yang salat di masjid itu sudah memfungsikan nilai-nilai salat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Apakah sudah bisa mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu semuanya dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata banyaknya masjid, banyaknya orang Islam yang melaksanakan ibadah salat, banyaknya pemimpin politik, pemimpin agama, pemimpin sosial, pemimpin perusahaan yang beragama Islam, itu pun belum bisa mengangkat harkat, derajat dan martabat umat Islam di negeri ini yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan, yang ternyata elit-elit pemimpinnya pun masih terjebak dalam pusaran korupsi, kolusi dan nepotisme. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Maka kita harus memberikan dan menghadirkan solusinya. Apa solusinya? Bukan hanya salat 5 waktu. Aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan hanya salat yang dilakukan secara formalitas. Bukan hanya salat yang kita lakukan hanya menggugurkan kewajiban. Bukan hanya salat hanya kita dipandang untuk dinilai kita sebagai seorang muslim. Tetapi ketika kita hendak mendirikan salat pun kita melaksanakannya dengan malas-malas. Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu menggambarkan kalau orang yang melaksanakan sholat dengan malas saja itu disebutnya kaum munafik. Mohon maaf, saya tidak mengatakan orang-orang yang malas sekarang ini adalah orang munafik, karena memang ada perbedaannya. Istilah munafik di dalam Al-Quran menunjukkan munafik dalam akidah. Munafik akidah itu bagaimana? Hatinya menyembunyikan kekufuran, tetapi dia menampakkan dirinya seorang muslim. Tentu insya Allah tidak ada yang seperti ini di antara kita umat Islam. Tetapi ciri yang disebut dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ini harus menjadi catatan penting, alarm bagi diri kita. Ketika kita hendak melaksanakan ibadah salat, ketika kita hendak melaksanakan ibadah Jumat, apakah ayat itu ada di dalam diri kita atau tidak? Ketika hendak melaksanakan sholat, kita melaksanakannya datang ke tempat ini dalam keadaan malas-malasan. Ada lagi yang yura'unan nas, ingin dipandang manusia, ingin dipandang bosnya, ingin dipandang atasannya. Ada yang pakai fingerprint, ada yang pakai absen untuk sholat saja. La haula wala quwwata illa billah. Bukan panggilan dari hatinya. Bukan karena kesadaran, kemantapan dari keyakinan, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia datang di masjid tapi tidur. Dia datang salat Jumat, tidur. La yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit saja. La yadhkuruna Allah illa qalila. Itu pun dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang makan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadikan salat kita ini dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dapat meningkatkan kualitas hidup kita umat Islam, agar menjadi tuan di tanah negeri sendiri, agar menjadi berdaulat, agar kita makmur sebagaimana yang dicita-citakan oleh 99% pendiri bangsa kita yang beragama Islam itu.
Bagaimana kita harus mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan itu dalam kehidupan kita? Nampaknya kita baru hanya sekedar mendirikan atau mengerjakan sholat, tapi belum mengerjakan perintah Allah dalam ayat itu di kalimat sebelumnya. Apa kalimat sebelumnya? Dalam surah Al-Ankabut ayat 41. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baru setelah itu wa aqimis salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah perintahkan kita, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah wahyu yang telah diturunkan kepadamu, yaitu berupa apa? Minal kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Nah, kita lompat pagar, kita lompat. Belum baca Al-Quran, belum memahami kandungan isi Al-Quran, belum suka mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, belum menyerap ke dalam hati kita iman sebagaimana kategorisasinya, kriterianya yang ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian kita melangkah ke langkah yang kedua, padahal langkah yang pertama saja belum kita lakukan. Maka sholat yang kita lakukan tidak akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Selama apa? Selama utlu ma uhiya ilaika minal kitab, tidak kita penuhi syarat dan ketentuan ini yang berlaku untuk kita. Bacalah kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran inilah pedoman kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran inilah yang mengubah manusia-manusia gurun pasir pada abad ke-7 Masehi menjadi pemimpin-pemimpin peradaban, menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang dapat mengubah peradaban manusia ini dari kekejaman, dari kezaliman, sehingga mereka menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia dengan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Mereka perkenalkan Islam ini kepada seluruh bangsa-bangsa yang mereka temui, kepada seluruh negeri-negeri yang mereka singgahi. Mereka senantiasa terus berdakwah dengan apa? Bukan hanya dengan lisannya, tetapi juga dengan perilakunya, kehidupannya sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdakwah ke Indonesia, berdagang di sini, mereka tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Mereka tunjukkan akhlak bagaimana Islam itu egaliter, memiliki semangat kesetaraan, persamaan antara umat manusia. Mereka tunjukkan akhlak seorang muslim itu jujur, amanah, adil, dan berperilaku yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang kecil. Sehingga apa? Sehingga dakwah Islam ini pun diterima oleh penduduk Nusantara, sehingga kita dapat merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang namanya Islam ini menjadi agama yang dipeluk oleh sebahagian terbesar dari penduduk negeri ini. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga nilai-nilai salat ini. Kita tidak perlu mungkin kita sekarang tidak perlu bertanya lagi, apakah pemimpin kita sudah salat? Rata-rata mereka sudah salat. Istrinya pun berjilbab, anaknya pun disekolahkan di pesantren. Tapi apakah benar nilai-nilai sholat itu yang mendrive, yang mengkontrol perilaku kehidupannya ketika dia menjabat, ketika dia berkuasa, ketika dia menjadi anggota dewan, ketika dia memimpin perusahaan, ketika dia memimpin umat bangsa dan negara ini untuk meraih kebaikan, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan kedaulatan bagi negeri yang kita cintai ini? Ini pertanyaan besarnya. Kalau sholat sekedar sholat, tapi hati mereka tidak tunduk kepada Allah, hati mereka tidak menghadap kiblat, hati mereka menghadap timur dan barat, hati mereka berkiblat orientasinya bukan kepada Allah, inilah yang menyebabkan kehidupan kita senantiasa tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang telah dirasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehinaan itu oleh Allah kepada Bani Israel. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali Imran, "Duribat 'alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah
wa hablim minan nas wa ba'u bi ghadabin minallah. Dimanapun Bani Israel itu tinggal, diam, berdomisili, menjejakkan kakinya, senantiasa diliputi oleh kehinaan, oleh kesengsaraan. Duribat alaihimudz zillah ainama thuqifu. Itulah hukum Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Setelah mereka membangkang dari ajarannya Musa alaihi salam, setelah mereka membangkang dari ajarannya Nabi Daud dan Sulaiman, setelah mereka membangkang dari ajarannya Nabi Isa alaihi salam, mereka berdiaspora kemana-mana, hidup dalam keadaan terhina, dikejar-kejar, dihancurkan, dan mereka sekarang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan yang kedua. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdannakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu pesan dalam surah Al-Isra di ayat 5, 6 dan 7. Bagaimana mereka Bani Israel ini harus menjadi ibrah bagi kita, cermin bagi kita umat Islam. Mereka tidak pandai menjaga apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Tidak menjaga janjinya kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel. Dan juga tidak menjaga hubungan baik mereka dengan sesama manusia, sehingga mereka selalu dibenci, dihina dan dikecam oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kenapa? Karena mereka menganggap bangsa-bangsa lain di dunia ini yang bukan dari etnis Yahudi, bukan beragama Yahudi, dianggap sebagai bangsa kelas 2, bangsa yang pantas untuk dijajah dan dihinakan oleh mereka. Maka ketika mereka melanggar perjanjian dengan Allah, melanggar perjanjian dengan manusia, mereka tidak melaksanakan ibadah salat sebagaimana diajarkan oleh nabi-nabi mereka, maka mereka diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Maka kita umat Islam jangan sampai mengulangi kesalahan itu. Ketika kita hidup dimanapun kita berada, umat Islam ini dihina, terinjak-injak nasib bangsa umat Islam ini. Apakah di Uighur, apakah di Myanmar, apakah di Palestina, apakah di negeri-negeri yang lainnya, dan tidak menutup kemungkinan juga di negeri kita ini. Banyak, tetapi kita seperti buih di lautan, terombang-ambing. Banyak jumlahnya, tetapi hanya berupa pasir yang ada di pinggir pantai, dihempaskan oleh deburan ombak. Kita tidak menjadi seperti karang, tidak menjadi gunung batu yang keras yang bisa menghadang semua rencana-rencana dari musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan kita dapat senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai salat ini dalam kehidupan kita, menjadikan salat sebagai tiang agama, menjadikan salat sebagai pusat aktivitas kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Senantiasa ingat kepada Allah, meneguhkan diri kita, komitmen diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan kita, perjanjian kita yang azali dengan Allah, dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Inilah yang akan mengembalikan kebaikan dan kejayaan hidup kita sebagai kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatin musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu man sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sa'ir sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana samiun qaribun mujibud da'awat.
Allahumma ansur al-Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.